atau pengirit bahan bakar, dua box stenku atau ya, gitu. Nah, nanti mungkin minta usul mungkin kopi 1 box sama stenku 1 box atau pengirit 1 box. Maaf Pak Haji, ini insya Allah dijamin asli ya. Ini sudah 20 tahun saya pegang. Tidak takutnya gini, saya tuh setiap beli apa ya lewat online itu ya. Oh. Simpelnya asli tapi begitu datang kok nggak ada aset. Karena ini kan kita masukkan di perusahaan Pak. Jadi kalau Bapak kepingin nggak palsu itu di perusahaan besarnya Pak. Contoh ya kalau di Lazada itu Tokopedia, jangan pribadi. Gitu ya. Iya, karena itu ada tanggung jawabnya misalnya, betul nggak? Iya. Kalau Bapak beli, katakan saya beli di Matahari atau Indomaret, sama beli di toko kelontong kan beda Pak. Yang di toko kelontong kabel aja beli, nggak ada SNI melar dipakai untuk 1 bulan sudah kebakar. Tapi kalau sampean beli di Indomaret mesti ada SNI-nya. Iya dah itu. Jadi kabelnya lebih itu. Makanya ada barang-barang seperti itu. Jadi kadang-kadang maaf, aku aja botolnya persis Pak asli, tapi isinya beda. Sawah. Jadi bagaimana produk ini hitungannya sangat murah. Jadi ini ada ilmu closingnya, tolong diperhatikan dari depan ya. Ini ada. Jadi kan kenapa saya anukan di sini? Memang berdiri di closing ya. Berdiri di closing lumayan. Iya. Jadi produk ini ada rekomendasinya dari Jepang. Lihat di sini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jepang bahwa inframerah jarak jauh terbukti sangat berkesan, di mana pada waktu yang bersamaan dapat mengurai ion-ion yang ada di angkasa menjadi ion negatif. Ion ini sangat membantu membantu darah yang berasid menjadi beralkali rendah. Jadi darah yang kental menjadi darah yang encer. Ya. Juga sebagai produk yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, produk ini juga sangat berkesan dalam hal membasmi kuman dan bakteri dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Jadi untuk corona sangat bagus. Terus yang kedua adalah PMI-nya Jepang merekomendasi sinar inframerah jarak jauh dan ion negatif yang digunakan secara luas secara terbukti sangat berkesan oleh Institut Penelitian dan Pengobatan Darah di Jepang. Ion negatif yang dihasilkan inframerah jauh merupakan kejadian alami. Ion-ion ini tersebut sangat baik untuk kesehatan dengan kekuatan getaran seperti elektrik, gitu tadi getarannya. Ya, seperti elektrik. Bahan inframerah jauh ini terbuat dari bahan yang bermutu tinggi. Selanjutnya adalah melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh Institut Penelitian dan Pengobatan Darah di Jepang disebut Subuku-toru. Apa itu Subuku-toru? Ditemui dalam sinar inframerah jauh serta meningkatkan ion-ion negatif. Dan ion-ion negatif yang dihasilkan inframerah jauh itu sangat bermanfaat bagi kesehatan dan mewujudkan impian banyak peneliti bahwa bahan yang mengandung inframerah jauh yang disebut yang merupakan suatu bahan ajaib dan eksklusif. Dan ini penelitian-penelitian yang lain, dan aura energinya seperti ini sebelum dan sesudah. Jadi aura video citizen, jadi sebelum dan sesudah cakra mahkotanya keluar. Kemarin teman-teman Jogja, ada teman dari Banten, Jakarta, tes tenaga dalam semua terpental semua. Ya. Nah ini baru ini. Lalu, siapa orang yang paling kaya di dunia? Orang sehat. Ya, jadi produk ini bagaimana jadi murah. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ini adalah orang sehat. HMS Biosan ini 3 juta, mahal. Siapa yang katakan murah? Mahal. 3 juta itu satu paket ya. Dibanding nu kecil ya mahal. Bagi orang yang tidak pernah sakit dan sangat murah bagi orang yang sering sakit. Alat ini dibandingkan arloji kita, cincin kita, sepeda motor kita, mobil kita hanya perhiasan. Karena alat ini untuk jantung kita, tubuh kita yang mencari uang. Jantung ini tidak pernah berhenti walaupun kita tidur nyenyak. Tapi ingat, pembunuh nomor 1 di dunia adalah orang kena penyakit jantung dan stroke. Nah, kalau kita sakit,
anak kita, istri kita, suami kita hanya mendoakan saja. Kalau bukan kita sendiri yang jaga kesehatan, siapa lagi? Kesehatan tidak bisa dititipkan kepada siapapun, orang yang kita cintai, bahkan orang kita sayangi. Yang bisa menjaga kesehatan adalah diri kita sendiri. Makanya Allah memberikan satu kenikmatan yang sangat besar berupa kesehatan. Ini wajib kita syukuri dan kita pelihara sendiri-sendiri. Dengan apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya pola makan yang harus seimbang, tidur yang cukup, olahraga teratur. Kalau tidak ada waktu, alat ini solusinya. Nah, pada dasarnya manusia itu selalu menunda-nunda kalau sakit. Pada dasarnya manusia itu selalu menyintai pekerjaan dan hartanya daripada dirinya. Allah sudah mengingatkan kita, aku ciptakan kamu mata, telinga dan hati, tapi sedikit saja yang bersyukur. Dan selalu menunda-nunda kalau sakit. Kalau kepala-kepalanya ini Rifai, kalau leher-lehernya Rifai, kalau seluruhnya adalah jiwanya Rifai. Karena manusia itu terdiri 3 di dalam tubuhnya. Ruh, jiwa, dan raga. Ruh itu sangat suci, di situ ada nafsu yang selalu menunda-nunda kalau sakit. Begitu raga ini protes sama nafsu, hei nafsu, tolong aku periksakan ke dokter. Kenapa? Aku sudah kena gejala stroke. Aku sudah mulai migrain, leherku kaku, tanganku kesemutan, tolong aku periksakan. Apa katanya nafsu? Nanti dulu. Ada handphone model baru. Lebih baik aku belikan handphone saja. Enggak perlu masalah. Turuti nafsumu daripada kamu malu dengan yang lain. Begitu bulan ketiga, keempat protes lagi. Hei nafsu, ku ingatkan kamu kedua kali. Kenapa asam uratku tinggi? Kolesterolku tinggi, aku jalan sudah pincang-pincang. Tolong aku periksakan. Ditunda lagi. Nanti dulu, anakku menangis minta sepeda motor Honda model terbaru. Padahal sudah punya Honda, kepingin model terbaru. Turuti anakmu supaya tidak menangis. Begitu bulan ke-7, ke-8 protes amat keras. Hei nafsu yang amat sangat congkak, aku sudah tergeletak, aku sudah nggak bisa apa-apa lagi. Aku makan, minum, dibantu orang lain, tolong aku periksakan. Apa katanya nafsu? Minta tolong doakan anak. Oke, kalau begitu, cepat aku bawa ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kalau begitu, mobilku, rumahku, sepeda motorku jual sampai habis asal aku sembuh katanya. Apa kata raganya? Hartamu tidak akan bisa menyembuhkan penyakitku yang sudah amat sangat parah ini. Hei nafsu yang amat sangat congkak, karena kamu tidak peduli aku lagi, diusirlah nafsu. Keluar kamu dari ragaku. Keluar, aku akan kembali. Aku akan kembali menghadap Sang Ilahi. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Begitu meninggal, meneteskan air mata. Kenapa? Hartanya sudah habis. Begitu meneteskan air mata, memang kamu congkak, hei nafsu. Kenapa alat ini hanya 3 juta? Dari dulu-dulu kamu nggak belikan. 90% orang masuk di rumah sakit yang sudah parah-parah, kalau gejala-gejala, nanti dulu. Allah sudah mengingatkan kita di surat Ar-Rahman hampir 31 kali. Nikmat mana yang kamu dustakan? Berkali-kali. Kalau kita mengingatkan kepada anak kita 3 kali, pegawai kita 3 kali, tapi Allah mengingatkan kita luar biasa hampir 31 kali. Barang siapa yang bersyukur sama aku, kata Allah, maka nikmatku akan kutambah. Barang siapa tidak bersyukur sama aku, maka siksaku amat pedih. Hartanya habis, meninggal. Auzubillah min dzalik, jangan sampai orang-orang. Ini berobat ini biasa. Ya, kesana. Yang terakhir, supaya murah lagi, orang itu sudah mikir beli 1 lah, betul nggak? 1, sembahkan alat ini Tuhan, harta yang tak ternilai. Nomor 1 diri. Dan kedua, sembahkan alat ini Tuhan, harta yang tak ternilai. Nomor 2, anak dan istri. Dan yang terakhir adalah, siapa orang yang paling kita cintai? Saya tanya dulu, saya tolak dulu nih kalau saya closing. Siapa yang masih punya orang tua angkat tangan? Jujur, masih orang tua. Yang masih punya orang tua. Ya. Usianya berapa orang tua Anda? 70. Usianya berapa? 79. 79. Kalau Bapak? 65. Kalau Allah mengizinkan 5 tahun ke depan masih dikasih usia sama Allah,
Berarti 5 tahun ke depan itu waktu yang sangat pendek. Jangan sampai waktu 5 tahun ini tersia-sia karena orang tua kita sakit. Nah, siapa orang yang paling kita cintai dan siapa orang yang paling kita hormati, walaupun meninggal tetap kita doakan? Orang tua. Pertama adalah ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi bapakmu? Siapa lagi gurumu? Tapi ingat, ibu kita mengandung kita dengan susah payah. Ibu kita melahirkan kita dengan amat susah payah, nyawa taruhannya. Seperti waktu ibu melahirkan putra itu. Tapi ingat, ibu kita menyusui kita pun dengan susah payah. Tidur tidak nyenyak, sering kena air panas karena asinya tidak kuat. Tapi ingat, bapak kita membiayai kita tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Hujan kehujanan, panas kepanasan, bahkan nyawa pun digadaikan demi kita. Untuk siapa? Untuk anak kita. Kita biayai mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Terakhir, orang tua kita membiayai kita adalah menikahkan kita. Ingat itu, saudara. Tapi ingat, kita bisa sukses berangkat umroh dan haji. Kita bisa sukses jadi tentara dan pegawai negeri. Kita bisa sukses jadi pengusaha. Itu semuanya karena ibu bapak kita yang membiayai kita. Sawah pun dijual, bahkan cincin satu-satunya digadaikan demi kita. Tapi ingat, orang tua kita sendirian di rumah. Jalannya sudah mulai membongkok tertatih-tatih. Kita tidak seperti dulu lagi ditimang-timang. Tapi sekarang 1 bulan belum tentu kita ketemu. Nanti kalau cuti. Nah, bagaimana cara berbakti kepada ibu bapak kita? Mumpung masih hidup, sebentar lagi bulan Ramadan, sembahkan alat ini untuk orang tua kita. Begitu alat ini dipakai, airnya diminum, doanya ini yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena keridhaan Allah tergantung ibu bapak kita, kemurkaan Allah tergantung ibu bapak kita. Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa artinya kita sukses kalau tidak berbakti kepada ibu bapak kita? Kita tidak ada artinya. Di mata siapa? Tuhan Sang Pencipta. Berarti kita jadi orang yang sangat rugi hidup di dunia ini. Yang jelas, neraka jahanam tempat. Sembahkan alat ini untuk orang tua. Begitu alat ini dipakai, aduh anakku, mudah-mudahan nak kamu cepat naik pangkat. Aduh anakku, mudah-mudahan kamu cepat dapat mobil. Itulah doa orang tua. Seperti matahari menyinari. Putuskan. Kalau kita nanam jagung akan keluar jagung. Kalau kita nanam padi pasti akan keluar padi. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada ibu dan bapak kita, hukum karma pasti berlaku. Maka di situ. Nah, putuskan. 1, sembahkan alat ini kepada harta yang tak ternilai, nomor 1 di dunia, diri kita. Dan kedua, sembahkan alat ini kepada harta yang tak ternilai, nomor 2 di dunia, anak, istri atau suami kita. Dan ketiga, sembahkan alat ini kepada pengarang kapan kita, yaitu ibu bapak kita. Putuskan, mau ngambil 3 atau 2, silakan, saya bantu. Tapi pesan saya yang terakhir, cintailah ibu bapakmu seperti menyintai anak dan istrimu. Apakah sudah kita lakukan? Hari ini kita lakukan. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Alangkah bahagianya kita tidak pernah ketemu orang tua kita. 1 tahun sekali. Begitu sampai di rumah sakit, alangkah susahnya kalau orang tua itu sakit. Alangkah bahagianya apabila orang tua itu sehat walafiat. Begitu ini kita kirimkan. Putuskan mengambil 3 atau 2, silakan. Saya akan bantu. Terima kasih.